Ini adalah sebuah tantangan petak umpet yang menegangkan dan penuh adrenalin. Siapapun yang berhasil bersembunyi paling lama tanpa ditemukan, akan membawa pulang hadiah $100.000. Namun kali ini, yang mencari mereka bukan orang biasa, melainkan seorang pemburu bayaran profesional. Waktu bersembunyi ditetapkan selama 30 menit. Jack tiba di sebuah lahan kosong. Melihat tumpukan batu di tanah, ia mendapat ide. Ia akan membuat batu palsu dari kardus besar, lalu bersembunyi di dalamnya. Siapa juga yang akan memeriksa seonggok batu, pikirnya. Ryan memanggil sebuah ekskavator, lalu menggali lubang besar di tanah. Rencananya, ia akan mengubur dirinya, menyisakan sedikit ruang untuk bernapas, lalu menggunakan bantuan make-up artis untuk menyamarkan wajahnya. Sementara itu, Mike masuk ke gudang dan menemukan beberapa bahan bangunan. Ia berencana membangun kotak tembus pandang di area terbuka. Tapi apakah benar kotak seperti itu bisa membuatnya tak terlihat? Di sisi lain, David berhasil menyabotase make-up artis Ryan, lalu membawa orang itu ke sebuah pohon besar. David ingin menyatu dengan pohon itu, dan di bawah tangan dingin sang make-up artis, ia benar-benar tampak seperti bagian dari batang pohon. Waktu bersembunyi hampir habis. Tapi Ryan masih menunggu make-up artisnya yang belum datang. Saat waktu tersisa 3 menit, sang make-up artis akhirnya muncul. Mereka bergegas menyiapkan penyamaran. Namun saat ekskavator mulai bekerja, Ryan sadar prosesnya terlalu berisiko. Ia meminta bantuan sang make-up artis untuk menimbunnya. Tapi orang itu malah meminta bayaran $1.000. Dengan waktu yang makin menipis, Ryan tak punya pilihan selain menyetujui permintaan itu. Di sisi lain, para pemburu bayaran sudah tiba di lokasi. Mereka punya waktu 1 jam untuk menemukan semua peserta. Begitu sirine pencarian berbunyi, suasana langsung tegang. Beberapa pemburu berpisah dan mulai mencari. Seorang mencoba memanjat pohon demi pandangan lebih luas, tapi usianya yang tak muda membuatnya menyerah dan memilih tetap di tanah. Sebagian lainnya mencari ke dalam rumah, ruangan kecil itu tampak terlalu sempit untuk tempat persembunyian. Ketika mereka melewati area rumput, tak satu pun menyadari bahwa Ryan ada tepat di bawah kaki mereka. Bahkan kotak tembus pandang Mike pun lolos dari perhatian. Kapten tim pun menelpon mentornya, meminta bantuan. Begitu sang mentor datang, ia membagikan perlengkapan khusus untuk tiap anggota. Semuanya dirancang untuk membantu menemukan orang yang bersembunyi. Saat itu, Mike mulai merasa tubuhnya panas. Cat di badannya terlalu lama menempel. Ia akhirnya melompat ke danau untuk mendinginkan diri. Namun begitu terkena air, cat penyamarnya langsung luntur. Ia buru-buru menutupi tubuhnya dengan daun palsu, berharap bisa tetap tak terlihat. Sayangnya, tepat saat seorang pemburu datang ke sana untuk buang air kecil, Mike tak sengaja memperlihatkan dirinya. Nyaris selamat, tapi akhirnya menjadi orang pertama yang tertangkap. Tak lama kemudian, Jack yang bersembunyi di batu palsu juga ditemukan. Wajar saja, di antara tumpukan batu kecil, satu batu besar tampak terlalu mencurigakan. David, yang bersembunyi di dalam kotak, mulai lapar dan bosan. Saat suasana sekitar terasa sepi, ia mencoba bergerak perlahan mencari makanan. Tanpa disadari, gerakannya tertangkap oleh teleskop pemburu, dan ia pun ikut tertangkap. Dan hanya Ryan yang belum ditemukan. Area pencarian makin sempit, dan para pemburu semakin dekat ke arahnya. Namun pada akhirnya, Ryan juga gagal bertahan. Ia pun ditemukan tepat sebelum waktu habis. Tantangan kali ini dimenangkan oleh para pemburu bayaran. Hadiah $100.000 pun menjadi milik mereka. Kalau kamu yang ikut tantangan ini, di mana kamu akan bersembunyi?